Ketemu lagi di dalam program Petrikor, program di mana kita menyelam dalam makna kata. Ya. Aduh, salah. Oke, ini Petrikor 15. Kita akan membahas tentang kendaraan darat. Ya. Kenapa sih kendaraan darat ya? Jadi sebenarnya masih ada kaitannya dengan Petrikor yang nomor 14 ya. Jadi kita kemarin membahas tentang kata ganti orang, dan dari situ dari kata ganti orang pertama di bahasa Indonesia itu kita bisa melihat kalau mencerminkan identitas bangsa kita ya, dalam arti kalau pakai kata aku itu mencerminkan egalitarian, tapi juga ada saya yang mencerminkan feodal, budaya feodal kayak gitu ya. Nah, yang menarik sebenarnya kami dan kita ya. Kami dan kita itu kan konon datang dari komunitas yang eh, kental nuansa sosialnya gitu. Em, di kita sih kayaknya emang apa ya, jargonnya memang begitu ya. Jargonnya kita masyarakat sosial gitu, guyup dan sebagainya. Tapi kalau saya agak merasa skeptikal gitu, skeptis tentang ini karena kalau lihat perilaku orang berkendara di jalan itu kok tidak mencerminkan kalau kita itu masyarakat sosial gitu ya. Udah pakainya kendaraan pribadi bukan share riding gitu ya. Pada umumnya mungkin karena nggak ada infrastrukturnya, yang artinya bahwa pemerintah kita juga nggak ada ide ke arah sana gitu ya, tidak mencerminkan komunitas sosial itu tadi. Sudah kendaraannya pribadi, cara nyetirnya cara berkendaranya ugal-ugalan pula gitu ya, kayak mau menangnya sendiri gitu. Padahal kan kalau tertib sebenarnya secara agregat net positif tuh malah lebih lancar ya, daripada ada yang satu mau menang sendiri ngorbanin yang lain jadi macet gitu ya. Oke, ya. Makanya apa ya istilahnya, pelarian saya adalah dengan ngulik etimologi, maaf, kata-kata yang terkait dengan kendaraan darat, sepeda, motor, mobil, bus, dan kereta. Nah, nanti ada bonus di terakhir satu. Ini agak panjang, oke? Oke, langsung saja. Sepeda, sepeda itu tentu saja ini barang-barang baru ya, buat relatif baru, kata yang relatif baru dibandingkan yang tadinya. Tidak ada satupun yang kayaknya punya akar proto Melayu Polinesia kalau untuk masalah barang-barang seperti ini ya. Eh, di Jawa namanya pit ya. Sepeda itu pit. Karena orang Belanda dulu ya bilangnya fits gitu ya. Kita nyebutnya pit. Tapi sebenarnya datangnya dari Perancis atau Latin, velocipede. Velocipede jadi sepeda gitu ya. Nah, yang menemukan aslinya orang Jerman. Orang Jerman bilangnya love machine. Itu aslinya kendaraan roda dua dari kayu, rodanya ada roda besinya. Waktu itu belum dikayuh, tapi kayak di film apa namanya, The Flintstone itu ya, mereka lari tapi dibantu pakai roda gitu ya, nggak ada pedalnya gitu. Jadi sepeda awalnya kayak begitu tahun 1817. Untuk konteks nanti kita akan lihat 1817 di Indonesia itu masih zaman kolonial Belanda ya. Jadi perang Diponegoro dan sebagainya itu sekitaran abad 19 gitu ya, 1800-an. Itu sepeda dari velocipede, kaki yang cepat ya. Velox itu Latin cepat, pes ped itu kaki kaki yang cepat, karena memang aslinya
eh, alat yang membantu orang lari jadi cepet ya. Love machine tuh running machine, jadi Jermannya artinya alat yang membantu orang berlari untuk lebih cepat gitu karena ada rodanya ya. Gitu. Lanjut dari sepeda jadi sepeda motor. Motor juga dari Latin. Kata dasarnya kata kerja movere menggerakkan. Motor itu berarti kata bendanya penggerak gitu ya. Di bahasa Inggris motor engine, di Belanda motor pit motor kalau orang Jawa ya. Nah, jadi Jermannya Radwagen. Jadi apa namanya? Sebenarnya ini arahnya ke mobil nanti ya. Sama jadi orang bikin sih ini Daimler, Gottlieb Daimler, Wilhelm Bach. Mungkin yang pernah dengar mobil Daimler and Chrysler gitu itu orang Jerman. Sama dengan yang tadi bedanya ini udah berkembang ya, tapi masih di abad 19. 18 tadi kan 18 17 awal gitu. Abad 19 awal ini abad 19 akhir. Motor. Nah, setelah orang bikin motor, Carl Benz, ya Mercedes-Benz ya. Setahun setelahnya bikin mobil. Yang bikin mobil sebenarnya awalnya bukan Benz, cuman dia kayak perfecting automobil. Mobil tuh juga sama bergerak, sesuatu yang bergerak mobilis gitu. Automobil itu berarti bergerak sendiri. Bahasa Inggrisnya sama gitu, tapi di Indonesia kata autonya tidak kita pakai, jadi hanya dipakai mobil saja untuk menyebutkan benda ini ya. Benda apa sih? Beroda empat, kendaraan beroda empat gitu ya. Mobil. Nah, yang punya cerita agak panjang itu sebenarnya bus. Bakunya dalam KBBI tulisannya BUS, dibacanya bus gitu ya. Seperti itu. Eh, Asalnya dari Perancis, tapi omnibusnya Latin ya. Omnibus itu busnya adalah datif plural. Datif plural tuh penunjuk jamak gitu. Jadi untuk semua. Jadi bus itu sebenarnya untuk orang banyak. Omninya all gitu ya. Oh, jadi sebenarnya busnya sendiri cuman untuk ya, untuk tapi plural gitu ya, jamak gitu, omnibus. Voyager ini agak tahu bahasa Prancisnya seperti apa. Voyager Anibus gitu itu awalnya tidak pakai mesin ya, 1823. Jadi ini walaupun di Inggris sudah mulai diperkenalkan mesin uap sejak awal akhir abad 18, awal abad 19. Tapi waktu itu kebutuhannya si Stanislas Baudry ini orang Nantes, orang Prancis. Itu dia itu pengusaha eh, penggilingan jagung ya, Stanislas Baudry ini. Terus punya usaha sampingan dari selain giling jagung dia juga punya pemandian air panas gitu karena itu salah satu dia itu modelnya untuk giling jagung butuh something jadi ada air panasnya gitu. Jadi dia bikin mandian. Nah, untuk mengangkut orang dari kota Nantes ke Richebourg, jadi ke tempatnya dia di Richebourg gitu, maka dia menyediakan kereta yang agak besar ditarik kuda. Jadi dia bilang itu vehicle for everyone, Voyager Omnibus gitu ya. Nah, artinya ya kendaraan umum kalau di Indonesia ya. Kendaraan Voyager itu vehicle, kendaraan untuk semua orang. Itu awalnya 1823 gitu. Dan pada akhirnya di Nantes itu orang lebih tertarik ke busnya daripada pemandian air panasnya. Jadi usahanya si Baudry ini berubah jadi usaha transportasi. Ya, ceritanya menarik. Nah, untuk transportasi massal yang lain itu ada kereta. Nah,
Kereta ini dari Belanda juga, carriage. Eh, Akarnya Latin carus chariot. Nah, kereta. Jadi asalnya cuman sesuatu yang apa? Beroda. Sesuatu yang beroda. Karus itu. Cuman kalau untuk kereta yang bertenaga uap itu ditemukannya lebih awal dari yang tadi-tadi ya. Jadi setelah orang bikin tenaga uap, James Watt menyempurnakan desain mesin uap, lalu dipasang ke kereta gitu. Tahun 1804 sama namanya Richard Trevithick, orang Inggris. Jadi kita lihat ya tadi dari sepeda, motor, mobil, bus, kereta itu yang menginvensi, yang menginisiasi, memulaikan itu dari Eropa ya. Kita dapatnya biasanya dari Belanda ya, karena pas zaman kolonial ya. Jadi kita mengadopsinya karena teknologi itu dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri untuk kereta, itu yang pertama kali ada itu dibangun sama kolonial Belanda, Netherlands Indisch Spoorwegmaatschappij. Nah, ini dari sini kita tahu sepur bahasa Jawa itu kereta ya. Jadi spur dari bahasa Belanda juga. Karece itu Belanda, spur itu juga Belanda. Maskapai, maskapai kalau sekarang bilang maskapai penerbangan gitu ya. Ini kan kereta juga pakai maskapai kereta gitu ya. NISM. Rutenya ke Mijen dari Semarang ke Tanggung Grobogan ya. Nah, ini apa rel pertama kali rel kereta sepanjang 26 km di akhir abad 19, 1867. Nah, saya kemarin penasaran nyari masih ada nggak ya apa namanya rel keretanya dari Kemijen ke Tanggung gitu. Ternyata udah nggak ada ya. Jalurnya udah nggak ada. Kalau ditempuh dengan jalan darat pakai motor gitu ya, itu 55 menit. Oh, 26 kilo ya. Dan itu jalannya seperti itu, agak muter. Tapi kalau kalian jalan kaki, siapa yang mau ya? Jadi ada yang mau jalan kaki dari Kemijen sampai Tanggung, itu kayaknya masih ada napak tilasnya karena itu lurus. Tuh lihat tuh, lurus. Nah, jadi kalau jalan kaki lurus dari Kemijen sampai Tanggung tuh kayaknya bisa napak tilas em, jalur kereta api pertama di Indonesia gitu ya. Jadi eh, masih ada napak tilasnya sepertinya karena masih bisa ditempuh. Cuman ya itu 26 kilo hampir berapa? 6 jam ya, 5 jam 47 menit. Itu belum sama istirahatnya. Tapi lucu juga ya kayaknya. Nggak ada yang punya ide gitu. Nah, I don't know siapa yang mau. Oke. Nah, ini bonus satu kata. Nah, kendara. Kendara ini kata dari mana sih gitu? Kalau teknologinya tadi dari sepeda, motor, mobil, kereta, bus gitu, itu kan imporan Eropa. Tapi kendaranya sendiri itu Jawa Kawi sudah ada, biasanya menggambarkan kendaraan dewa-dewi kepercayaan Hindu gitu ya nih. Gambarnya Siwa naik Nandini. Jadi asalnya Sanskerta, Skanda. Skanda itu aslinya artinya bahu, badan atau potongan kayu apa batang kayu gitu. Nah, ini saya memahaminya karena akarnya Sanskerta ini itu kandara itu juga satu kognya dengan tandu karena dia seperti ditandu di atas bahu. Satu koknya juga dengan keranda kalau orang meninggal tuh ya keranda. Jadi kendara, keranda, tandu itu sepertinya akarnya sama dari Jawa kuno, Sanskerta. Nah, karena Sanskerta pasti punya akar Proto-Indo-European, akarnya adalah
melompat, scend. Nah, ini cognate-nya dalam bahasa Inggris itu ascending, apa naik ke tempat yang lebih tinggi gitu ya. Jadi berkendara. Nah, ini harusnya jadi introspeksi ya. Kalau kita berkendara itu sebenarnya adalah suatu apa ya? Ya kendaraan ya, suatu alat untuk kita tuh sebenarnya eh, menuju tempat yang lebih tinggi. Jadi harusnya kalau berkendaraan tuh yang beradab gitu ya, jangan asal ugal-ugalan gitu ya. Oke. Ya, jadi apakah pertanyaan saya yang awal tadi terjawab tentang apa namanya karakteristik masyarakat yang sosial gitu? Enggak ya. Jadi ketika ngulik kata-kata itu ternyata kita nemunya malah katanya imporan, tapi malah jadi apa ya? Menggali sejarah. Jadi terutama yang ada artefaknya gitu ya. Ini bisa dibilang kayak arkeologi etimologis gitu ya. Jadi kita bisa dari kata, kalau kita runut etimologinya, itu mau nggak mau kita juga merunut sejarahnya. Jadi konteksnya seperti apa, sehingga kita ngerti, bahwa kata itu sebenarnya artefak masa lalu ya. Jadi kayak sesuatu yang masih eksis sampai sekarang kita pakai sehari-hari, tapi dia merupakan peninggalan bersejarah gitu. Oke, mungkin itu aja untuk Petrikor kali ini. Sampai jumpa lagi di Petrikor yang berikutnya. Bye bye.